Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Maratun Saleha. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Nah, baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai perantara saya antara peserta didik. Jadi, saya akan menampilkan hasil screenshot percakapan di grup WhatsApp. Saya akan menampilkannya di sini. Jadi, ini adalah screenshot percakapan saya dengan peserta didik di grup WhatsApp. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, alangkah baiknya kita membuka dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mempertanyakan bagaimana kabar peserta didik pada hari ini. Tak lupa pula kita arahkan untuk berdoa dan mengecek kehadiran dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir pada proses pembelajaran tersebut. Kemudian saya mempertanyakan kepada siswa apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah saya sudah menyampaikannya minggu lalu ataupun belum. Saya akan mengirimkan tujuan pembelajaran tersebut melalui grup WhatsApp dan saya akan menampilkannya di sini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, karena pada hari ini tuh kita akan mempelajari tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tapi untuk pertemuan kali ini itu kita hanya membahas tentang konflik dan perdamaian. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari konflik. Kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis sebab konflik sosial. Ketiga, siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk konflik sosial di masyarakat. Keempat, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi proses terjadinya konflik serta dampak yang ditemukan. Kelima, yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari perdamaian dan jenis-jenis perdamaian. Dan terakhir, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan peran mediasi dalam menghadapi atau dalam mengatasi konflik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, siswa diharapkan mempersiapkan sumber-sumber ataupun buku paket, jurnal yang berkaitan dengan materi konflik sebagai referensi pada pertemuan kali ini. Jadi, kita akan membahas tentang konflik dan perdamaian. Konflik itu berasal dari kata konfigur yang berarti. Saya akan memberikan sedikit bayangan tentang konflik dan perdamaian di masyarakat. Di masyarakat itu biasa saling kalau kita berbicara tentang konflik itu kan berasal dari kata konfigur yang berarti saling memukul. Tetapi tidak semua konflik itu bisa saling memukul. Karena biasanya di dalam masyarakat itu orang atau tetangga biasa terjadi konflik karena adanya adu mulut. Jadi biasanya itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mendukung adanya konflik tersebut itu muncul, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan apapun yang bisa memicu adanya konflik di antara mereka. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang perdamaian kan itu biasa terjadi karena setelah konflik ada langsung kayak perdamaian, kayak misalnya ada orang yang menyelesaikan konflik tersebut sehingga kedua belah pihak ini bisa saling menyatu, hidup berdampingan dengan keadaan bebas dan harmoni. Itulah kaitan antara konflik dan perdamaian. Setelah ini kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa, siapa yang mengetahui konflik? Ada yang tahu apa itu konflik dan apa itu perdamaian. Jadi saya akan menampilkan hasil percakapan saya melalui layar di samping sini. Nah, di sini itu percakapan saya mempertanyakan siapa yang tahu apa itu konflik dan apa itu perdamaian. Dan jawaban peserta didik sangat antusias sekali dan jawabannya sudah cocok.
Dan setelah itu saya kan sudah mempersiapkan beberapa gambar untuk mempertanyakan dan untuk mengarahkan peserta didik mengamati gambar apa yang telah saya berikan. Jadi di samping sini saya akan menampilkan gambar tersebut. Kemudian Kemudian saya meminta peserta didik itu mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut itu berkaitan dengan konflik. Kemudian saya memberikan waktu untuk mereka amati, lalu saya bagi kelompok. Jadi pembagian kelompok pada pertemuan kali ini tuh dilakukan secara berpasangan, yaitu minimal 2 orang. Dan tugas mereka itu menganalisis apa yang mereka tangkap, konflik apa yang mereka lihat, apa penyebab konflik, apa penyebab terjadinya konflik, apa dampak dari konflik tersebut, kemudian bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Jadi di situ saya mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi. Hasil diskusinya itu kemudian akan ditukarkan dengan teman-temannya lain supaya teman-temannya lain itu bisa mengoreksi dan melihat apa kekurangan dari kelompok ini gitu, supaya siswa yang lain bisa berkomentar hasil dari diskusi kelompok tersebut. Nah, di dalam proses diskusi tersebut itu kita akan melakukan pengolahan data, di mana peserta didik yang berkelompok dalam menganalisis jawaban tersebut memastikannya jawaban itu sudah benar. Itulah tujuan dari hasil diskusi kita ditukarkan dengan kelompok yang lain. Dan peserta didik itu secara berkelompok jawaban sesuai dengan apa yang dilihat dan mengaitkan dengan materi. Jadi gini, gambar yang saya berikan kepada ia harus dikaitkan dengan materi apa yang diajarkan. Makanya saya hanya memberikan 3 bagian saja: konflik apa yang terjadi, apa dampak dari konflik tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena cara mengatasinya itu menghampiri perdamaian yang akan dilakukan gitu. Jadi itulah tadi saya berikan kepada siswa sebagai pembuktian. Itu tadi sudah saya bilang, sebagai pembuktian hasil kerja siswa itu akan ditukarkan kepada siswa kelompok lain, agar siswa yang kelompok lain itu bisa berkomentar apa kekurangan dari kelompok ini dan apakah sudah benar jawaban yang telah disampaikan. Di situ siswa akan mengoreksi hasil pekerjaan temannya yang lain. Jadi hasil kerja tersebut sebelum dikumpulkan itu saya terlebih dahulu mengarahkan siswa untuk saling bertukar. Dan tak lupa pula saya mengarahkan siswa untuk setelah pekerjaan mereka ditukarkan, berikan kesimpulan di akhir analisis tersebut. Setelah ditukarkan kepada kelompok lain, kalian dapat menyimpulkan hasil analisis kalian dan dikirim, dan filenya itu dikirim melalui email saya gitu. Jadi sebelum saya menutup ini pembelajaran, saya menyampaikan materi apa yang akan saya lanjut pada pertemuan minggu depan. Jadi berhubung minggu depan itu saya akan menjelaskan tentang materi stratifikasi sosial dan diferensi sosial dan mengarahkan siswa untuk belajar di rumah supaya minggu depan kita langsung berdiskusi. Untuk menutup pembelajaran tersebut saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berterima kasih kepada siswa atas antusiasnya walaupun secara daring.
Jadi itu tadi dari proses pembelajaran saya yang dilakukan secara daring. Apabila ada kekurangan dari cara saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Dengan segala keterbatasan, saya minta maaf. Video ini dibuat dengan sesederhana mungkin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.